Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ernita Nuliani dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 7 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Bangkinang. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang penelitian pendidikan yang sudah saya pelajari bersama dosen pengampu, Ibu Zulfa MPD. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan sendiri merupakan suatu kegiatan ilmiah yang mana dilakukan dengan cara mengumpulkan data, lalu menganalisis data hingga memecahkan permasalahan pendidikan yang ada. Di dalam penelitian pendidikan juga terdapat tujuan penelitian pendidikan. Yang pertama yaitu menemukan fakta-fakta baru terkait dengan pendidikan. Lalu yang kedua yaitu menguji dan memverifikasi fakta lama yang terkait dengan dunia pendidikan. Lalu yang ketiga adalah untuk mengembangkan konsep, alat, dan juga teori yang terkait di dalam pendidikan. Di dalam penelitian pendidikan yang sudah saya pelajari, saya mengetahui beberapa jenis metode penelitian. Di antaranya yaitu ada penelitian kuantitatif, yang kedua adalah penelitian kualitatif, yang ketiga adalah penelitian tindakan kelas, dan yang keempat adalah penelitian pengembangan. Yang pertama yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu sendiri merupakan penelitian yang bermaksud ataupun bertujuan untuk menguji teori. Di dalam penelitian kuantitatif terbagi menjadi dua, yaitu eksperimental dan yang kedua adalah non-eksperimental. Di dalam penelitian kuantitatif eksperimental terbagi lagi menjadi eksperimental murni, eksperimental kuasi, lalu ada eksperimental lemah dan juga subjek tunggal. Sedangkan di dalam penelitian kuantitatif non-eksperimental terbagi lagi menjadi yang pertama adalah deskriptif, lalu yang kedua adalah komparatif, yang ketiga adalah korelasional, yang keempat adalah ex post facto, yang kelima adalah survei, dan yang keenam adalah tindakan. Kita lanjut yang kedua yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru. Di dalam penelitian kualitatif ini terbagi menjadi dua, yang pertama yaitu interaktif dan yang kedua adalah non-interaktif. Di dalam penelitian kualitatif interaktif terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah etnografis, yang kedua adalah historis, yang ketiga adalah fenomenologis, yang keempat adalah studi kasus, yang kelima adalah teori dasar, dan yang keenam adalah studi kritis. Dan di bagian penelitian kualitatif non-interaktif terbagi menjadi tiga analisis. Yang pertama adalah analisis konsep, yang kedua adalah analisis historis, dan yang ketiga adalah analisis kebijakan. Baiklah, kita lanjut ke penelitian yang ketiga yaitu penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas ini adalah penelitian yang bertujuan untuk memperbaiki kembali proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Adapun langkah-langkah dari penelitian tindakan kelas ini terbagi menjadi 4 langkah, yaitu yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah tindakan, yang ketiga adalah observasi, dan yang keempat adalah refleksi. Sekarang kita lanjut dengan penelitian yang keempat yaitu penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan ini adalah penelitian yang bertujuan untuk melakukan riset guna mengembangkan suatu informasi untuk menghasilkan sebuah produk baru. Penelitian pengembangan menurut Sugiono adalah aktivitas riset dasar yang bertujuan untuk mendapatkan informasi guna untuk dikembangkan. Pada metode penelitian pengembangan terdapat beberapa jenis model yang digunakan. Model yang digunakan adalah pengembangan model 4D. Metode dan model 4D ini dipilih bertujuan untuk menghasilkan produk berupa media pop-up.
Di dalam model pengembangan 4D ini terdiri dari 4 tahap utama, yaitu yang pertama adalah define atau pendefinisian, yang kedua adalah design atau perancangan, dan yang ketiga adalah development atau pengembangan, dan yang terakhir adalah disseminate atau penyebaran. Di dalam penelitian pengembangan, sebuah produk akan dikatakan berhasil jika telah memenuhi beberapa kriteria, di antaranya yaitu valid, praktis, dan juga efektif. Beberapa teknik pengumpulan data di antaranya adalah observasi, wawancara, tes dan non-tes, dan juga dokumentasi. Instrumen-instrumen yang digunakan di dalam teknik pengumpulan data observasi adalah lembar observasi, wawancara menggunakan pedoman wawancara, tes dan non-tes menggunakan angket ataupun kuesioner, dan dokumentasi adalah menggunakan daftar cek ataupun biasanya sering dikenal dengan checklist. Wow.